Welcome to IOGF Kids Online Service. Senang sekali dapat bertemu dengan kalian hari ini. Buat papa mama, jangan lupa download Parents Guide di link berikut untuk mendapatkan semua materi dan template aktivitas yang akan dilakukan. Sehabis service ini, ayo bergabung dalam I Care for Kids, di mana di situ kita dapat saling cerita, mendoakan, dan bersenang-senang bersama. Persembahan dapat kalian berikan ke nomor rekening berikut ini. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, silakan follow sosial media kami supaya kalian tahu semua kegiatan yang kami adakan. Dan bagi kalian yang memiliki prayer request, silakan menghubungi kami di nomor sekretariat atau link berikut ini. Now, let's enjoy the service. Selamat pagi, Genki desu ka? Apa kabarmu? Kakak berdoa kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Ada yang tahu nggak sih Genki desu ka itu bahasa apa? Yes, bahasa Jepang. Coba yang dari Jepang, mana suaranya? Seneng banget kita bisa berkumpul secara online untuk beribadah bersama-sama ya kids. Nah, siapa di sini yang mau jalan-jalan virtual sama kakak ke Jepang? Mau ya? Di sana orang-orangnya ramah dan lembut. Terus kalau kalian telusurin jalanannya nih, coba kalian lihat. Bersih banget gak sih kids? Ini adalah hasil dari kedisiplinan orang-orang yang tinggal di sini. Mereka bisa mengelompokkan dan menaruh sampah pada tempatnya bahkan pada waktu yang tepat. Supaya nanti pas sama waktu tukang sampah mengangkut sampah-sampah, mereka itu tepat waktunya. Sehingga jalanan jadi bersih deh. Nah, karakter-karakter itu juga yang kita mau sama-sama belajar hari ini ya. Yaitu living in gentleness and self-control. So, stay tune ya kids sampai akhir. Meanwhile, open your ears-nya ya sekarang buat dengerin pengumuman dulu ya. Minggu depan kita akan kembali live seperti bulan lalu. Karena diadakan secara live, make sure kalian udah siap sebelum jam 10. Kalian bisa buka YouTube dan kita bisa chit-chat di sana. Kalian bisa ketemu teman-teman yang tersebar di berbagai daerah. Kita doa bareng, kita nyanyi bareng dalam waktu yang sama. Dan minggu depan kita juga bakal seru-seruan bareng. Dengar-dengar akan ada hadiah juga. Make sure kalian semua bisa hadir on time ya. Biar gak ketinggalan, follow semua akun sosmed IOGF Kids. Nah, lanjut ya, karena kita lagi sambil ngebahas teman-teman kita di Jepang yang ramah dan menjaga kebersihan banget. Ini hal-hal yang kalian bisa lakukan di rumah. Pastikan kalian selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi, abis makan snack misalnya, jangan tunda-tunda langsung buang ke tempatnya ya kids. Lalu, kalian bisa juga merapikan meja belajar kalian. Apalagi sekarang lagi sekolah online. Meja belajar yang rapi bikin kita jadi makin semangat belajarnya. Betul? Nah, yang terakhir, rapikan alat makan yang kamu pakai ya. Jangan tunda mama atau papa atau asisten yang merapikan. Tapi kalian juga bisa loh mulai. Oke, that's all tips dari kakak. Sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita mau deklarasi. Ada yang udah hafal? Nah,
Yuk kita nyatakan sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Awesome! Now, let's praise and worship Him. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all.
Kids, sekarang siapin diri kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalisa. Halo, ketemu lagi nih sama Kak Lisa. Udah gak kerasa ya sekarang nih, udah di minggu keempat bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan sampai di bulan November. Abis itu Natal deh. Kalian semua excited gak? Pasti ya. Siapa yo yang udah gak sabar nunggu Natal? Aku juga loh. Tapi sekarang kita bukan mau bahas Natal nih. Kita mau dengar firman Tuhan dulu aja ya. Oke, yuk kita doa dulu. Lipat tangan dan tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berjumpa kembali dalam online service di hari Minggu ini Tuhan. Kiranya sukacita selalu berserta kami Tuhan dan kiranya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus-Mu sendiri yang bimbing kami supaya kami dengar-dengaran dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita di Living in Freedom akan segera berakhir. Selama beberapa minggu terakhir ini kita sudah belajar ke-9 karakter buah roh yang perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Masih ingat gak apa aja? Kita pakai gerakan yuk. Yang pertama, apa yuk? Living in love. Yang kedua, living in joy. Yang ketiga, living in peace. Yang keempat, apa? Living in patience. Yang kelima, living in kindness and goodness. Terus. Living in faithfulness. Hebat kalian semua hafal. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 yang terakhir nih, yaitu living in gentleness and self-control. Apa yuk? Coba ulang. Living in gentleness and self-control. Tapi tunggu dulu. Aku punya info menarik nih. Kalian hafalin 9 buah roh ini ya. Karena minggu depan kita akan ada yang istimewa nih. Di online service kita yang akan tayang live di YouTube-nya FGF Kids. Jadi pastikan kalian hadir tepat waktu ya. Jam 10 waktu Jakarta tentunya. Oke? Nah, sekarang balik lagi nih adik-adik. Soal kelemah lembutan dan penguasaan diri. Coba kalian pikirin, apa sih kelemah lembutan dan penguasaan diri itu? Nih, aku kasih tahu ya. Kelemah lembutan itu penuh kasih, lembut, tenang, rendah hati, dan enggak kasar. Kalau pengendalian diri mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak benar dan iya untuk hal yang benar. Jadi anak-anak yang lemah lembut itu enggak suka apa ayo? Enggak suka marah-marah, ya kan? Atau ngomong kasar. Dan anak-anak yang mengendalikan diri adalah anak-anak yang jujur. Anak-anak yang bisa dipegang omongannya. Tetap tenang saat masalah datang. Dan gak suka nyakitin orang lain. Nah adik-adik, satu karakter di Alkitab yang terkenal dengan kelemah lembutannya dan bisa menguasai diri adalah Nehemia. Nah, kalian ingat nggak? Tahun lalu tuh kita pernah membahas tentang Nehemia loh. Kalau kalian udah nggak ingat, aku ulang ya sedikit ceritanya. Jadi, Nehemia ini tinggal di Puri Susan dan bekerja di istana Raja Artasastra sebagai juru minuman raja. Satu kali, saudara laki-laki Nehemia datang berkunjung. Dia memberitahu Nehemia beberapa berita sedih tentang kota Yerusalem, tempat keluarga mereka pernah tinggal. Saudaranya itu berkata, tembok dan gerbang yang mengelilingi kota semuanya runtuh. Orang-orang dalam kesulitan. Wah adik-adik, berita ini membuat Nehemia menjadi galau, jadi resah. Dia tuh ingin membantu, tapi dia nggak tahu caranya adik-adik.
Jadi dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Dia berusaha menguasai dirinya. Dia nggak berusaha melakukan semuanya tanpa pikir panjang. Dia nggak buru-buru dan hanya mengikuti emosinya. Sebaliknya, dia benar-benar berusaha menguasai dirinya. Nah, ketika Nehemia sedang melayani raja, raja melihat wajahnya Nehemia tuh sedih gitu. Nah, dia bertanya sama Nehemia, kenapa dia terlihat sedih? Lalu Nehemia menjawab dengan lemah lembut, sekalipun hatinya tuh sedang sedih adik-adik. Nehemia gak marah-marah ataupun mengatakan hal-hal yang kasar. Ia berkata pada raja, kota tempat umatku tinggal telah dihancurkan dan gerbangnya dirobohkan. Lalu raja bertanya kepada Nehemia, apa yang ingin dia lakukan? Nehemia berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dikatakan kepada raja. Nehemia berusaha menjawab dengan lemah lembut. Kemudian dia berkata, Raja, tolong biarkan aku pulang dan membangun kembali tembok dan gerbang Yerusalem. Raja ingin membantu Nehemia, jadi dia mengizinkan Nehemia pergi ke Yerusalem untuk bekerja memperbaiki kota. Dia bahkan membantu Nehemia mendapatkan kayu yang dia butuhkan adik-adik. Luar biasa ya. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, dia berkeliling kota untuk melihat apa yang perlu dia lakukan. Kemudian dia memberitahu orang-orang bahwa dia telah kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok dan gerbangnya. Dia juga mengatakan kepada mereka, dia tuh membutuhkan banyak bantuan. Nah, orang-orang dari seluruh penjuru membantu proyek pembangunan besar ini. Saat membangun tembok, para musuh berusaha mengganggu dan menakut-nakuti Nehemia. Tapi Nehemia bisa menguasai diri dan tetap fokus kepada pekerjaannya, membangun tembok dan gerbang. Padahal ya, Nehemia bisa aja kan marah-marah atau malah perang dan tidak membangun tembok. Tapi Nehemia tidak memilih untuk seperti itu. Dia memilih taat pada Tuhan. Nah, apa yang kamu lakukan kalau ada orang yang mengganggu kamu saat kamu sedang sibuk? Kesel nggak? Kesel ya? Lalu bagaimana dengan Nehemia? Nehemia tidak mengikuti emosinya. Nehemia tetap memimpin orang-orang untuk melakukan apa yang benar. Orang-orang yang membantu Nehemia juga bekerja keras dan disiplin. Jadi dalam waktu hanya 52 hari adik-adik, tembok dan gerbang selesai. Wah, orang-orang merayakan dan menyembah Tuhan karena sekarang mereka memiliki tembok yang aman dan gerbang yang kuat di kota mereka. Nehemia bersyukur Tuhan telah memakainya untuk membantu melakukan pekerjaan penting ini. Karena kelemah lembutan dan penguasaan diri Nehemia, akhirnya tembok Yerusalem selesai deh. Nah, itu yang Nehemia lakukan. Sehingga dia dikenal sebagai orang yang lemah lembut dan bisa menguasai diri. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita jadi lemah lembut dan menguasai diri seperti Nehemia? Kalau ada yang gangguin kita, apakah kita langsung marah-marah dan bentak-bentak? Atau kita bisa menjawab dengan lemah lembut, ya kan? Atau kalau ada hal-hal yang gak menyenangkan, bisa gak kita menguasai diri? Ingat ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri adalah ketaatan kita pada Tuhan loh. Jadi yuk kita belajar melakukan ya. Sama siapapun, kita harus belajar jadi anak-anak yang lemah lembut dan bisa menguasai diri. Termasuk sama Mbak, Encus, Oma, Opa, teman-teman kita, apalagi Papa, Mama, dan guru-guru kita. Oke?
Bisa ya? Sepertinya sih nggak mudah ya. Benar, emang nggak mudah. Dan seperti yang selalu kita bahas tiap minggunya, kita butuh Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Biar bisa, gimana caranya? Benar, doa ya sama Tuhan. Minta tolonglah sama Tuhan yang ubahkan hati kita. Oke? Ngerti ya semua? Jadi kita belajar apa hari ini? Ayo. Lemah lembut dan menguasai diri. Oke? Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Ini nih bunyinya nih. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bisa? Ulang yuk, ulang. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Good. Doa akan menolong kita dalam banyak hal. Jadi ingat ya, kalau masalah datang, kuasai dirimu, tenang, lemah lembut, lalu berdoa. Maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, kita udah selesai nih bahas 9 karakter buah roh. Tapi ingat ya, selalu bergantung sama Roh Kudus tentunya. Good job kids. Yuk sekarang kita mau doa sama-sama ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Bagaimana kami harus menjadi lemah lembut dan menguasai diri. Gak gampang Tuhan, tapi kami mau belajar mencoba. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami yakin dari hari ke hari kami bisa belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut dan mampu menguasai diri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita udah selesai nih membahas 9 karakter buah roh. Ingat ya, untuk selalu bergantung sama Roh Kudus. Oke? Dan sekarang kita akan mewarnai. Minta papa mama untuk print lembar mewarnainya dari Parents Guide. Habis itu warnain yang rapi, foto dan kirim hasilnya ke IFGF Kids. Oke? Kids, jangan lupa ya. Habis ini ada apa ayo? Ada iCare. Nah, kalau kalian belum tergabung dalam iCare manapun, kalian bisa klik link di bawah ini. Atau kalian bisa menghubungi sekretariat IFGF Kids. Nomornya di bawah ini. Oke kids, see you. Wih, combo banget ya. Lemah lembut dan penguasaan diri. Terdengar sulit jika kita mengusahakannya sendiri. Tapi bersyukur karena ada Tuhan dan Roh Kudus yang akan membimbing kita dan memampukan kita. Amin, amin. Yuk, pasti jadi pribadi yang lemah lembut akan lebih menyenangkan. Dan penguasaan diri membuat kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan lupa kita bisa terapkan juga tips-tips yang kakak bagikan ya kids. Semangat terus ya, minggu depan kita akan ketemu secara live. Tapi sebelumnya pastikan ikut iCare. See you next week. God bless.